4, 3, 2, 1, go! Serangan bis 1. Halo reader semuanya. Jika kalian suka dan ingin author terus up ceritanya, di sini author ingin mengajak semuanya untuk memberi dukungan pada author, dengan cara like, share, favorit, rate, vote poin, koin. Dan jangan lupa untuk komen, agar author dapat memperbaiki cerita yang kurang menarik. Mau nebak-nebak alur juga boleh. Di gerbang tembok selatan. Di sana telah berkumpul belasan ahli tingkat Yin dan Yang, terlihat juga Yan Lao dan tuan mudanya yang telah sampai di tempat itu. Selain mereka, juga ada Qian Xin dan Zun Zhangcai yang ada yang ke tempat itu juga. Bukan hanya mereka, di tempat itu juga tampak Tian Lei yang sedang berdiri di antara prajurit-prajurit kota Teratai Putih. Seluruh prajurit di kota Teratai Putih telah dibagi menjadi 4 tim dengan masing-masing pemimpin tingkat Yin dan Yang. Mereka telah diberi posisi masing-masing untuk melindungi setiap bagian tembok kota Teratai Putih. Tapi, prajurit terkuat dan sebagian besar ahli tingkat Yin dan Yang dan di atasnya, dikumpulkan di tembok selatan karena itu merupakan tembok utama yang akan dihancurkan oleh serangan bis. Tapi, walaupun para ahli telah berkumpul di sana, wali kota sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Ia sepertinya tengah memiliki urusan yang penting. Serangan kali ini, bis jenis apa saja yang akan menyerang? Tanya tuan muda dari Yan Lao. Orang yang ada di sebelahnya pun melirik ke arahnya. Ada 4 jenis bis yang menyerang. Bis serigala perak, kera putih bertanduk, babi hutan api, dan pemimpinnya badak api. Walaupun kita memiliki belasan ahli tingkat Yin dan Yang. Tapi, untuk menghadapi bis tingkat 5 sangat sulit. Entah kita bisa menahannya atau tidak. Ucap orang tersebut. Badak api. Pertahanannya sangatlah kuat. Mungkin perlu ahli tingkat puncak Mahayana untuk mengalahkannya. Ini benar-benar bencana. Pantas saja orang itu tidak percaya diri. Pikir tuan muda dari Yan Lao sambil melihat ke arah Tian Lei yang sedang memperhatikan gerombolan bis yang akan datang di tengah-tengah prajurit. Sementara itu, Tian Lei menatap gerombolan bis yang ada di kejauhan, tatapan matanya tajam seperti pertempuran kali ini sangat berbahaya. Tian Lei lalu melirik ke arah prajurit-prajurit yang sedang berbincang satu sama lain. Mereka tampak ketakutan, seperti hari ini memanglah hari kematian mereka. Tian Lei kemudian melirik lagi ke arah prajurit-prajurit yang ada di sebelahnya. Prajurit-prajurit ini berbeda dengan yang sebelumnya, mereka tampak memancarkan aura percaya diri. Mereka tampak sedikit ketakutan, namun harus tetap berjuang untuk sesuatu yang penting bagi mereka. Apakah kau takut? Tanya salah seorang prajurit pada teman di sebelahnya. Ya, aku agak takut. Tapi, demi keluargaku yang berada di dalam tembok kota, aku harus berjuang sekuat tenaga. Ucapnya. Hehe, bagus. Memang awalnya sangat menakutkan. Tapi, setelah kau bertarung cukup lama, kau akan mulai menikmati pertarungan ini. Tian Lei memejamkan matanya sambil tersenyum. Jika mental semua prajurit seperti mereka, mungkin akan lebih baik. Gumamnya dalam hati. Xiao Bai, jika keadaan belum darurat, kau tidak boleh melepas wujudmu yang sebenarnya. Ucap Tian Lei dengan pelan. Gok. Xiao Bai mengiyakan. Tian Lei kembali melihat ke arah gerombolan bis yang semakin lama semakin mendekat ke tembok kota. Saat gerombolan bis itu telah mendekat, sangat dekat dengan tembok kota, mungkin hanya berjarak 1 kilometer saja, jenderal yang memimpin pasukan kota langsung memberikan perintah.
Semua prajurit bersiap di posisi. Siapkan busur elang angin, dan hujani mereka dengan panah. Ucap Jenderal Pasukan Kota Teratai Putih dengan tegas. Baik. Ucap semua prajurit. Mereka mulai menyiapkan beberapa busur elang angin di atas tembok kota dan langsung menyerang gerombolan bis secara bersamaan. Di udara dapat dilihat hujan anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Hujan anak panah itu langsung menembakkan dirinya ke tubuh-tubuh bis tingkat rendah di bawahnya. Berkat serangan itu, puluhan bis tingkat 2 mengalami luka, namun tidak membuat luka yang berarti. Prajurit kota terus menghujani para bis itu dengan anak panah yang kokoh dari busur elang angin. Namun, tetap saja hanya bisa memberikan luka kecil di kulit mereka. Jenderal, sepertinya busur elang angin tidak memberikan efek apapun. Salah satu prajurit senior memberikan laporan. Tetap menyerang. Aku tidak percaya anak panah, pusaka spiritual tingkat spiritual level tinggi tidak bisa menembus kulit mereka. Ucap Jenderal Pasukan Kota. Baik Jenderal. Ucap prajurit tadi dan kembali ke posisinya semula. Jenderal Pasukan Kota Teratai Putih berjalan mendekati kultivator-kultivator yang tengah berkumpul di sebelah kirinya. Ia membungkukkan badannya dan menunjukkan rasa hormat terhadap kultivator-kultivator itu. Tuan-tuan kultivator yang terhormat, apakah kami bisa meminta bantuan Anda sekalian sekarang? Ucapnya dengan sopan. Tentu saja. Itulah alasan kami datang ke kota ini. Ucap salah seorang kultivator. Terima kasih Tuan. Ucap Jenderal Pasukan Kota. Baiklah semuanya. Mohon kerjasamanya. Ucap kultivator yang tadi. Ya. Ucap kultivator yang lainnya. Mereka kemudian mengeluarkan serangan energi spiritual mereka masing-masing, untuk membantu para prajurit kota. Bola api naga, jarum es pembeku, tebasan sayatan angin, jari-jari petir penghancur batu. Semua serangan yang mereka miliki mereka keluarkan dengan sempurna. Mereka mengarahkan serangan kuat mereka itu ke arah bis-bis yang hampir mencapai tembok kota. Duar. Keempat serangan penuh dari ahli tingkat Yin dan yang membuat ledakan besar dan membuat beberapa monster tingkat 2 mati, dan banyak bis tingkat 3 terluka, namun tetap tidak bisa menghentikan langkah mereka. Yan Lao tidak mau berdiam diri saja, ia mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Yan Lao mengumpulkan energi spiritual yang besar ke pedang yang ada di tangannya. Slash. Yan Lao mengeluarkan tebasan kuat dengan kekuatan seorang kultivator tingkat Mahayana. Dan mengarahkannya ke kumpulan bis babi hutan api. Bom. Serangan itu sangat kuat hingga menyisakan bekas kerusakan yang besar di atas permukaan tanah. Dan berkat serangannya yang cukup besar itu, belasan bis tingkat 3 mati di tempat dan banyak yang mengalami luka parah. Tapi, tetap saja tidak cukup untuk menghentikan langkah dari bis-bis tersebut. Mereka seperti sebuah robot yang diatur untuk menghancurkan kota apapun yang terjadi, terlepas dengan resiko kehilangan nyawa mereka. Krak, krak. Tembok kota sedikit demi sedikit mulai retak karena terus ditabrak oleh bis babi hutan api, dan juga pemimpin mereka bis badak api. Sialan. Sebagian prajurit, ikuti aku ke bawah. Kita akan menangani para monster itu sebelum mereka menghancurkan tembok kota. Ingat orang-orang yang kita sayangi masih berada di dalam. Ucap Jenderal Kota Teratai Putih dengan lantang sambil mengangkat pedangnya. Ya, ucap sebagian prajurit yang tampak sangat bersemangat. Tuan-tuan, mohon bantuannya. Ucap Jenderal Pasukan Kota lalu melompat ke bawah bersama dengan puluhan pasukan. Kalian turunlah ke bawah.
Aku akan menyerang para monster kera putih bertanduk itu. Mereka pasti akan memanjat naik ke tembok ini. Ucap Yan Lao dan bergegas pergi ke bagian tembok yang dekat dengan posisi kawanan kera putih bertanduk. Baik. Para kultivator itu mengikuti jenderal pasukan kota dan melompat ke bawah. Serangan Beast 2. Semua kultivator dan prajurit kota bekerja sama menghadapi gerombolan bis yang ada di depan gerbang luar. Mereka mengayun-ayunkan pedang mereka dengan kuat dan cepat. Aliran energi spiritual telah mengalir di pedang yang mereka genggam dengan erat. Kebanyakan bis yang mereka lawan di depan gerbang adalah bis serigala perak yang semuanya berada di tingkat 2 dan babi hutan api yang memiliki kekuatan tingkat 2 dan beberapa tingkat 3. Pertarungan itu berlangsung dengan sengit, para kultivator yang membantu prajurit kota sama sekali tidak terlihat kewalahan, karena memang bis-bis yang ada di sekitar mereka paling tinggi hanya di tingkat 3. Sejauh ini, mereka telah mengalahkan lebih dari 20 bis tingkat 2 yang ada di depan gerbang. Sementara itu, di atas tembok yang masih kokoh tampak Tian Lei yang sedang berdiri di tembok sebelah kanan, melihat pertarungan sengit yang ada di bawah sana. Saat ia sedang fokus mengamati, salah satu bis kera putih bertanduk yang ada di tingkat 4 memanjat naik ke atas tembok dan melompat ke arah Tian Lei. Tian Lei menoleh ke arah bis kera putih bertanduk itu dengan matanya yang tajam. Ia kemudian mengeluarkan pedang langit naga hitam dari cincin penyimpanannya. Tian Lei menggenggam dengan erat pedang itu dengan kedua tangannya, lalu melompat dengan cepat ke arah bis yang hendak menyerangnya. Slash! Tangan kanan dari kera putih bertanduk putus terkena tebasan pedang Tian Lei. Darah terus mengucur deras dari sana, membuat suara keras keluar dari mulut kera putih bertanduk. Groar! Tian Lei mendarat dengan sempurna di atas tembok, sedangkan kera putih bertanduk tadi jatuh dengan tersungkur. Saat tidak ada rasa waspada dari kera putih bertanduk, Tian Lei menggenggam erat pedang langit naga hitam dengan tangan kanannya, lalu melesat ke arah kera putih bertanduk tadi. Saat jaraknya sudah sangat dekat dengan kera putih bertanduk tadi, Tian Lei mengalirkan banyak energi spiritualnya ke pedang langit naga hitam, lalu menebaskan pedangnya dengan kuat. Saat tebasan pedang telah dilepaskan dari pedangnya, seekor naga berwarna hitam yang mengerikan muncul dan bergerak ke arah kera putih bertanduk. Naga itu membuka mulutnya yang besar lebar-lebar, seperti akan memakan kera putih bertanduk yang ada di depannya. Saat naga hitam itu telah menabrak kera putih bertanduk dan kemudian menghilang, tubuh dari kera putih bertanduk tadi menghilang dan hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Semua prajurit yang melihat hal itu terkejut, keringat dingin mengucur di tubuh mereka, walaupun bukan mereka yang menghadapi serangan tersebut. Mengerikan. Itulah kata-kata yang muncul di benak mereka saat ini. Bukan hanya mereka, tapi Tian Lei juga ikut terkejut dengan kekuatan tersebut. Ia tidak pernah tahu bahwa pedang langit naga hitam bukan hanya nama pedang saja. Kekuatan yang begitu besar, ucap Tian Lei dengan pelan. Ia kemudian melihat pedang langit naga hitam yang ada di tangan kanannya. Baiklah. Karena naga tadi bisa menghilangkan energi kehidupan seseorang, maka aku akan menamai teknik tadi dengan naga hitam penelan kehidupan. Ucap Tian Lei. Saat Tian Lei sedang melihat ke arah pedang di tangan kanannya, dua ekor kera putih bertanduk tingkat 4 yang telah berhasil memanjat di belakang Tian Lei langsung melompat ke arah Tian Lei yang sedang berdiri tanpa rasa waspada. Groar! Kedua bis kera putih bertanduk itu langsung meraung keras saat hampir mendekati Tian Lei. Tian Lei yang mendengar suara yang mengerikan itu langsung berbalik, tapi ia terlambat karena kedua bis kera putih bertanduk itu telah hampir menyentuh dirinya.
Tian Lei membuka matanya lebar-lebar, ia ingin menghindar tapi benar-benar tidak sempat lagi. Tian Lei memegang pedangnya dengan kedua tangannya dengan erat. Ia memasang aba-aba untuk menahan pukulan dari kedua bis raksasa di depannya. Ia menempatkan pedang beratnya di depan wajahnya, mengangkatnya dengan kedua tangannya untuk menahan serangan kedua bis itu. Tapi, saat Tian Lei telah siap dengan pertahanan yang ia buat, sebuah cahaya berwarna emas menyerupai telapak tangan muncul di udara. Telapak tangan itu semakin menurun dan menurun hingga menghempaskan kedua kera putih bertanduk itu ke atas tembok. Bom! Hempasan dari telapak tangan emas raksasa itu begitu kuat dan membuat tembok itu mengalami sedikit kehancuran. Kedua kera putih bertanduk itu terjatuh dengan darah yang keluar di hampir seluruh bagian tubuhnya. Setelah mendengar suara dan angin kencang dari hempasan yang kuat di depannya, Tian Lei menurunkan pedang beratnya dan melihat Yan Lao dalam keadaan berdiri menghadap ke arahnya, dan kedua tangannya masih dialiri energi spiritual berwarna emas sama seperti telapak tangan yang tadi. Yan Lao tersenyum ke arah Tian Lei. "Bukankah saya bilang kita harus bekerja sama?" ucap Yan Lao. Tian Lei menatap Yan Lao, ia mendengus kecil kemudian tersenyum. "Baiklah, untuk mempertahankan tembok ini, kita akan bekerja sama. Tapi, untuk menghadapi bis tingkat 5, aku masih tidak akan melakukannya," ucap Tian Lei. "Ya, itu lebih baik," ucap Yan Lao lalu berjalan mendekati Tian Lei, lalu melihat ke arah beberapa kera putih bertanduk yang telah memanjat naik ke atas tembok. "Kau hadapi kiri, aku akan melawan dari kanan," ujar Tian Lei. "Baik," balas Yan Lao lalu melesat ke arah kera putih bertanduk yang ada di bagian kiri, sedangkan Tian Lei ia juga ikut bergerak. Ia melesat dengan cepat ke arah kera putih bertanduk yang ada di bagian kanan. Groar! Raungan yang keras keluar dari mulut kera putih bertanduk yang ada di depan Tian Lei. Ada 3 bis kera putih bertanduk yang ada di depan Tian Lei. Saat melihat Tian Lei yang ada di depan mereka, ketiga kera putih bertanduk itu langsung mengangkat kedua tangannya, dan menghantam tubuh Tian Lei dengan kedua tangan mereka. Bom! Hantaman itu sangat kuat dan cepat, dan membuat lubang besar di lantai tembok bagian atas. Tapi, walaupun hantaman itu kuat dan cepat, Tian Lei sama sekali tidak tergores sedikitpun, karena ia telah menghindar dengan cepat. Tian Lei menatap ketiga kera putih bertanduk itu dengan tatapan mata yang tajam. Ia menyimpan pedang langit naga hitam ke dalam cincin penyimpanannya. Tian Lei mengeluarkan energi spiritual berwarna merah gelap yang mengelilingi kedua telapak tangannya. Semakin lama energi spiritual yang mengelilingi kedua tangannya semakin kuat. Melihat Tian Lei yang memiliki niat untuk memberikan serangan yang kuat untuk mereka, ketiga kera putih bertanduk itu langsung melompat tinggi dan hendak menghantam tubuh Tian Lei dengan pukulan dari kedua tangan mereka yang kuat dan keras. Saat momen yang tepat telah ditemukan oleh Tian Lei, yakni saat ketiga bis kera putih bertanduk itu telah berada pada jarak yang cukup dekat dengan Tian Lei, Tian Lei langsung membentuk segel tangannya. Ia kemudian memajukan segel tangan yang ia bentuk ke arah ketiga kera putih bertanduk yang ada di atas kepalanya. "Segel kematian Asura!" teriak Tian Lei. Dari segel tangan yang telah ia bentuk tadi, muncul lingkaran segel berwarna merah gelap dengan simbol rumit yang ada di tengah lingkarannya. Lingkaran segel itu melesat menembus tubuh ketiga kera putih bertanduk yang ada di udara, dan membuat organ-organ dalam tubuh mereka meledak-ledak. Hal ini menyebabkan darah mereka keluar dari pori-pori di beberapa bagian tubuh luar mereka. Groar! Rang ketiganya karena rasa sakit luar biasa yang mereka terima lalu mati dan jatuh ke lantai atas tembok.
Gubrak. Tian Lei yang melihat pemandangan itu tersenyum puas, walaupun ia juga dalam keadaan yang tidak baik, energi spiritualnya telah terkuras banyak dan membuat nafasnya tidak teratur. Untung saja lawanku hanya 2 bis tingkat 3 dan 1 bis tingkat 4. Ucap Tian Lei yang sedang duduk bersila di lantai. Tian Lei melihat ke arah Yan Lao yang sedang menghadapi 4 bis tingkat 4, ia kemudian memejamkan matanya. Yan Lao adalah kultivator Mahayana. Jadi, dia tidak akan kewalahan menghadapi beberapa tingkat 4 itu. Ucap Tian Lei lalu lanjut bermeditasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Sementara itu, Yan Lao telah membunuh 2 bis kera putih bertanduk tingkat 3, dan sekarang hanya tersisa 4 bis tingkat 4 yang berada di depannya. Ia melirik ke arah Tian Lei yang sedang memulihkan energi spiritualnya, ia menaikkan sebelah alisnya, merasa heran dengan Tian Lei. Hanya melawan 2 bis tingkat 3 level tinggi dan 1 bis tingkat 4, tapi sudah kehilangan banyak energi spiritual. Apa dia bukan tahap Mahayana? Jadi, kekuatannya yang waktu itu hanya menggunakan sebuah teknik. Pikir Yan Lao. Di saat Yan Lao sedang melirik ke arah Tian Lei, salah satu dari keempat bis kera putih bertanduk tingkat 4 yang ada di depannya melompat ke arahnya dan bersiap menghantamnya dengan kedua tangan mereka yang besar. Yan Lao menatap bis itu dengan matanya yang tajam, ia mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan energi spiritual api dan mengalirkannya ke pedang yang ada di tangannya. Yan Lao memajukan kaki kirinya, ia memegang pedangnya dengan kedua tangan dengan erat, saat energi spiritual api yang ada di pedangnya telah benar-benar kuat, dan jarak kera putih bertanduk dengannya sudah sangat dekat, Yan Lao langsung menebaskan pedangnya dengan kuat. Tebasan api pembakar raga. Teriak Yan Lao dan menebaskan pedangnya. Sebuah tebasan yang dialiri energi api yang membara melesat di udara dan menyerang ke arah kera putih bertanduk. Wus. Sesuai dengan namanya, setelah terkena tebasan api pembakar raga, seluruh tubuh dari kera putih bertanduk terbakar habis tanpa menyisakan abu sedikitpun. Setelah bis-bis yang memanjat tadi telah ia kalahkan semua, muncul lagi belasan bis tingkat 4 dan 3 yang telah memanjat naik ke tembok. Belasan bis kera putih bertanduk itu langsung melompat ke arah Yan Lao. Groar. Auman yang keras keluar dari mulut kera putih bertanduk. Yan Lao menyalurkan energi spiritual emas ke seluruh tubuhnya dan juga pedangnya. Ia memberikan tatapan tajam pada belasan bis yang telah melompat ke arahnya. Kalian yang memaksaku. Ucap Yan Lao. 100 pedang suci. Muncullah. Teriak Yan Lao lalu muncul 100 bilah pedang berwarna emas di udara. Ke-100 pedang emas itu melayang di udara dengan formasi pedang yang rapi. Setelah belasan kera putih bertanduk telah cukup dekat dengannya, Yan Lao langsung menggerakkan ke-100 pedang yang melayang di udara. Serang! Teriak Yan Lao, lalu 100 bilah pedang emas yang ada di udara melesat ke arah belasan bis kera putih bertanduk yang hendak menyerang Yan Lao. Slash! Slash! Slash. Ratusan bilah pedang itu terus melesat dengan cepat memberikan sayatan-sayatan pada tubuh kera putih bertanduk. Mereka bergerak dengan sangat cepat seperti ratusan rudal yang telah mengunci sasarannya. Setelah belasan kera putih bertanduk itu telah mati, 100 bilah pedang yang ada di udara mulai memudar dan perlahan menghilang dari pandangan. Yan Lao melirik ke arah Tian Lei yang masih memulihkan energi spiritualnya, ia kemudian berjalan dengan perlahan ke arah Tian Lei. Tapi, baru beberapa langkah ia berjalan, Yan Lao melihat seekor bis kera putih bertanduk telah memanjat naik ke atas tembok dan melompat ke arah Tian Lei. Awas!
Teriak Yan Lao. Ia mempercepat langkah kakinya dan mengeluarkan energi spiritual di tangannya. Tapi, saat ia masih di tengah jalan, Xiao Bai yang masih dalam wujud anak anjing langsung berubah kembali menjadi serigala putih. Oh! Xiao Bai melolong dengan sangat kuat. Lolongan itu bukan lolongan biasa, di dalamnya terdapat energi spiritual elemen es yang sangat kuat. Lolongan Xiao Bai tadi membentuk gelombang angin dingin dan menyerang kera putih bertanduk yang hendak menyerang Tianlei. Setelah terkena gelombang angin dingin, kera putih bertanduk itu langsung membeku di udara dan jatuh hingga hancur berkeping-keping. Yan Lao yang melihat itu hanya terdiam, ia menganga dengan tangannya yang gemetaran. Jadi seperti itu, ucapnya dengan pelan. Yan Lao berjalan perlahan ke arah Xiao Bai pun langsung melihat ke arah Yan Lao. "Ah, apakah kau peliharaannya?" tanya Yan Lao dengan sedikit rasa ragu dan takut. Tapi rasa takutnya telah hilang setelah Xiao Bai memberikan ekspresi wajah yang menggemaskan dan bersahabat. Xiao Bai melolong dengan suara yang kecil dan mengangguk perlahan. Ia duduk di dekat Tianlei yang masih memulihkan energi spiritualnya dan Yan Lao berjalan mendekatinya lalu duduk di dekat Xiao Bai sambil mengelus-elus bulu Xiao Bai juga. Beberapa saat kemudian, Tianlei membuka matanya. Ia melihat Xiao Bai yang telah berubah menjadi serigala putih. "Apa yang terjadi?" ucapnya dengan suara pelan. "Kau sudah selesai rupanya," ucap Yan Lao yang melihat ke arah Tianlei. Tianlei melihat ke arah Yan Lao yang ada di dekatnya. "Kau sudah menyelesaikan semuanya ya? Sepertinya kau sudah mengetahuinya." "Maaf, aku tiba-tiba terpikirkan sesuatu yang besar dan mempersiapkan energi spiritualku," ucap Tianlei. "Oh, jadi benar. Kekuatan yang sebelumnya adalah milik serigala ini," ucap Yan Lao. "Ya, begitulah. Dan sesuatu yang besar katamu tadi, itu apa?" Yan Lao penasaran dengan hal yang direncanakan Tianlei. "Bukan apa-apa. Aku hanya ingin membantai semua bis ini dalam sekali serang." "Apakah kau memiliki serangan api dengan kerusakan area yang luas?" ucap Tianlei. "Ya, aku ada serangan meteor," ucap Yan Lao. Tianlei tersenyum. "Itu lebih baik lagi," ucapnya. Tianlei berdiri dari tempat duduknya. Yan Lao melihat Tianlei dan langsung bertanya. "Saudara, siapa namamu?" ucap Yan Lao. Tianlei mengarahkan pandangannya ke arah Yan Lao dengan alisnya yang terangkat sebelah. "Kenapa?" ucapnya. "Ya, aku hanya ingin tahu. Kita telah berjuang bersama tapi sama sekali tidak mengetahui nama masing-masing," ucap Yan Lao. "Oh, namaku Tianlei. Dan dia adalah Xiao Bai. Bukan peliharaanku tapi temanku," ucap Tianlei. "Baiklah, aku akan memanggilmu Saudara Tian. Dan namaku adalah Yan Lao," ucap Yan Lao. Marga Yan. Apakah kau dari tempat itu?" ucap Tianlei. "Kau langsung mengenalinya ya? Benar-benar cepat tanggap," ucap Yan Lao. "Jadi kau benar-benar berasal dari sana? Padahal aku hanya menebak-nebak saja," ucap Tianlei. Tianlei kemudian berjalan menuju pinggiran tembok. Ia melihat ke arah ratusan bis yang ada di luar tembok. Yan Lao dan Xiao Bai juga ikut berdiri lalu menghampiri Tianlei. Tianlei menoleh ke arah Xiao Bai. "Xiao Bai, apakah tidak apa-apa?" tanya Tianlei. Xiao Bai melolong dengan ekspresi senang. "Bagus," ucap Tianlei. Ia menyipitkan matanya dan melihat ke arah gerombolan bis yang ada di depan tembok.
Aku masih memiliki 6 menit untuk menggunakan kekuatan dari Xiao Bai. Harus digunakan dengan baik, pikir Tian Lei. Tian Lei menghisap energi spiritual yang sangat kuat dari dalam tubuh Xiao Bai dan kekuatannya tiba-tiba naik menjadi Mahayana bintang 2 dan Xiao Bai turun menjadi bis tingkat 3. Tian Lei kemudian saling menggenggam tangan kanan dan tangan kirinya, ia menyalurkan energi spiritual berwarna emas di tangannya. Ia mulai membacakan sesuatu yang rumit dan sulit untuk dimengerti. Segel Gunung Suci. Bentuk sempurna. Teriak Tian Lei. Kemudian muncul sebuah lingkaran segel yang luar biasa besar di atas udara. Dari dalam lingkaran segel itu keluar sebuah gunung berwarna emas yang sangat besar dan sangat tinggi tepat di atas ratusan bis yang ada di depan tembok kota teratai putih. Yan Lao membelalakkan matanya. Kuat sekali, ucapnya dengan pelan. Perintahkan semua pasukan kota untuk mundur. Teriak Tian Lei. Baik, ucap Yan Lao. Semua pasukan kota dan kultivator yang ada di bawah sana. Cepat naik ke atas tembok jika tidak mau mati. Teriak Yan Lao. Semua pasukan kota dan kultivator yang mendengar teriakan Yan Lao langsung berlari mendekati tembok dan melompat dengan sangat cepat naik ke atas tembok. Lalu apa? Tanya Yan Lao. Cepat keluarkan teknik meteor milikmu. Usahakan untuk menempatkannya di bawah gunung suci yang aku keluarkan. Ucap Tian Lei. Ia masih berusaha keras untuk menahan timbal balik dari segel gunung suci yang ia keluarkan di ketinggian. Baik, ucap Yan Lao. Yan Lao kemudian mulai mengeluarkan teknik miliknya. Ia membacakan sebuah kalimat untuk mengeluarkan teknik segel meteor penghancur bumi. Segel meteor penghancur bumi. Teriak Yan Lao. Lalu muncul lingkaran segel berwarna merah yang hampir sama besarnya dengan segel gunung suci. Dari dalam lingkaran segel itu kemudian keluar sebuah bongkahan meteor yang sangat besar dan telah terbakar oleh api membara. Sekarang, teriak Tian Lei. Baik, balas Yan Lao. Tian Lei dan Yan Lao memperkuat kekuatan pada segel mereka masing-masing. Mereka sampai menggertakkan gigi mereka untuk menahan serangan balik dari segel yang mereka bentuk. Segel Gunung Suci. Segel meteor penghancur bumi. Serang. Teriak Yan Lao dan Tian Lei secara bersamaan. Bongkahan meteor yang telah terbakar pun bergerak ke bawah untuk menghantam semua bis yang ada. Sepersekian detik kemudian, bongkahan meteor telah mencapai permukaan bumi dan langsung menghantam ratusan bis dengan kekuatan yang luar biasa. Duar. Bukan hanya itu saja, meteor raksasa yang telah menabrak bumi juga dihantam oleh gunung suci milik Tian Lei, sehingga dampak serangannya menjadi lebih kuat dan luas. Duar. Us. Semua area yang ada di depan tembok kota sebelah selatan telah menjadi lautan api, dipenuhi asap dan kabut yang tebal. Luar biasa. Ini benar-benar mengerikan. Apakah pemuda itu adalah tahap Mahayana? Sepertinya begitu. Semua orang yang ada di atas tembok saling berbisik dan memuji kekuatan Tian Lei dan Yan Lao yang sangat luar biasa. Sementara itu, tuan muda dari Yan Lao yang ada di tembok selatan bagian kiri melirik ke arah Tian Lei. Dia benar-benar luar biasa. Aku penasaran, apakah dia mau menjadi saudara persumpahanku? Ucapnya dengan pelan. Sementara itu, di ruangan yang gelap yang terbuat dari tembok batu, tampak seorang kakek tua sedang berkultivasi dengan sikap duduk bersila di atas kursi batu. Beberapa saat kemudian, seseorang memasuki ruangan dan mendekati kakek tua tersebut. Ia adalah Zilian, wali kota-kota teratai putih. Wali kota Zilian berjalan mendekati kakek tua itu dan kemudian berlutut. Ayah, ucapnya.
Suara apa itu tadi? Ucap ayah dari Zilian, Zilin Feng. Sepertinya ada ahli tahap Mahayana yang memberikan bantuan pada kita. Ucap Zilian. Begitukah? Jadi aku tidak perlu turun tangan. Ucap Zilin Feng. Sepertinya masih harus. Dari aura yang aku rasakan di rumah lelang Jiu. Mereka hanya ada 2 orang kultivator Mahayana tingkat 3. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan bis badak api yang memiliki pertahanan yang luar biasa. Ucap Zilian. Baiklah. Aku akan pergi ke sana saat mendesak saja. Dan kau boleh pergi membantu mereka berdua. Ucap Zilin Feng. Baik ayah. Ucap Zilian, ia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Beberapa menit kemudian, asap tebal yang menutupi semua area di depan tembok kota teratai putih bagian selatan telah menghilang sepenuhnya. Setelah asap tebal telah menghilang, dapat dilihat ratusan mayat bis yang telah terpanggang sampai gosong dan masih ada beberapa bis yang masih hidup. Semua orang begitu gembira melihat keadaan yang telah berbalik saat ini. Mereka memancarkan kebahagiaan dari tawa mereka. Sementara itu, Tuan muda dari Yan Lao berjalan ke arah tembok sebelah kanan untuk menghampiri Tian Lei dan Yan Lao. Halo Tuan. Ucap Tuan muda dari Yan Lao. Tian Lei menoleh ke arah orang yang berbicara. Oh, kau, ada apa? Ucap Tian Lei. Tuan muda dari Yan Lao tersenyum. Tidak apa-apa. Ucapnya. Tian Lei melihat ke arah tuan muda dari Yan Lao dengan tatapan mata tajam. Ia juga mengelus-elus dagunya. Jika dipikir-pikir, Yan Lao berasal dari kerajaan karena marganya adalah Yan. Seharusnya kau adalah seorang tuan muda atau bahkan pangeran di istana bukan? Ucap Tian Lei. Kau, bagaimana kau tahu? Aku hanya menebak-nebak saja. Ucap Tian Lei. Tuan muda dari Yan Lao menghela nafasnya. Baiklah. Karena kau telah mengetahui asalku, maka aku akan memberitahumu identitasku yang sebenarnya. Aku adalah pangeran kedua dari Kekaisaran Yan, Yan Yuanli. Ucap tuan muda dari Yan Lao yang sebenarnya adalah pangeran. Jadi kau adalah pangeran kedua ya? Apa yang kau lakukan di sini? Tidak mungkin bukan jika kalian kemari hanya karena serangan bis ini. Ucap Tian Lei, ia merasa penasaran dengan tujuan keluarga kerajaan. Kau sama sekali tidak terkejut bertemu dengan seorang pangeran. Canda Yan Yuanli. Secara bersamaan Tian Lei sedikit berpikir dalam hatinya. Bahkan para pemimpin keluarga kuno saja sering memberi hormat padaku. Bagaimana mungkin aku terkejut bertemu dengan pangeran kecil? Pikir Tian Lei dengan remeh. Tujuan kami kemari karena aku merasakan adanya kejanggalan dalam kejadian ini. Bis badak api sama sekali tidak bisa mengacau kontrak darah antara bis dengan manusia. Satu-satunya orang yang bisa melakukan itu adalah Master Beast. Dan untuk membuktikan pemikiran tersebut, aku dan Paman Yan Lao pergi kemari untuk meneliti secara langsung. Ucap pangeran kedua. Tian Lei benar-benar tidak menyangka kalau ada orang lain yang sependapat dengan pemikirannya juga. Ternyata rumor bahwa Anda adalah seorang sampah adalah salah. Kau sangat jenius, pemikiranmu itu cocok untuk menjadi kaisar yang selanjutnya. Ucap Tian Lei. Pangeran kedua tersenyum. Aku sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Kakakku telah mengambil hati 3 pilar kekaisaran. Sementara aku hanya memiliki beberapa orang tahap Mahayana yang mengikutiku, termasuk Paman Yan Lao. Ucap Yan Yuanli.
Tian Lei menepuk pundak Yan Yuanli dan meletakkan telapak tangannya di sana. Kau tenang saja. Tidak ada seorang pun yang gagal mencapai sesuatu jika aku mendukungnya. Bahkan jika aku harus merebut paksa kekaisaran ini. Ucap Tian Lei yang memang telah berpengalaman dalam mendukung seseorang. Pernah dahulu Tian Lei mendukung kenalannya untuk menjadi pemimpin di keluarganya yang merupakan salah satu dari 5 keluarga kuno, namun tidak disetujui oleh seluruh tetua. Akibatnya, Tian Lei menggerakkan keempat keluarga kuno lainnya dan mendesak keluarga Phoenix Suci, dan akhirnya kenalannya itu menjadi patriark, bahkan menjadi yang terkuat di seluruh keluarga kuno. Pangeran kedua yang menganggap bahwa Tian Lei sedang bercanda langsung mengiringi pembicaraan mereka dengan tawa. Kau benar-benar bisa bercanda. Aku menjadi saudaramu saja sudah bagus. Ingin didukung menjadi kaisar. Itu terlalu jauh. Ucap pangeran kedua. Tian Lei mengangkat alisnya. Apakah kau pikir aku bercanda? Tian Lei menghela nafasnya dan samar-samar menggelengkan kepalanya perlahan. Memang jika sekarang itu tidak bisa, tapi saat ia kembali ke wilayah reruntuhan dunia kuno dan bertemu dengan Kaisar Seribu Perang, maka bukan hanya kekaisaran Yan, bahkan seluruh wilayah di benua barat pasti akan tunduk. Sudahlah, suatu saat nanti kau pasti akan melihatnya. Ucap Tian Lei lagi. Oh, iya. Saudara, siapa namamu? Tanya pangeran kedua yang penasaran dengan identitas Tian Lei. Namaku Tian Lei. Dan dia adalah Xiao Bai. Ucap Tian Lei sambil menunjuk ke arah Xiao Bai. Yan Yuanli melihat ke arah Xiao Bai, itu pasti anjing kecil yang selalu kau bawakan. Tanya Yan Yuanli. Ya, begitulah. Karena tidak diperbolehkan masuk, aku memberinya pil perubahan wujud. Ucap Tian Lei. Tiba-tiba mata Yan Yuanli terbuka lebar, ia ingat akan sesuatu yang hampir ia lupakan. Oh, iya. Saudara Tian, kau adalah alkemis yang menjual pil tingkat 4 itu bukan? Tanya Yan Yuanli. Ya, benar. Aku mungkin akan membutuhkan uang untuk biaya perjalananku. Dan terima kasih telah menawar dengan harga tinggi. Ucap Tian Lei. Yan Yuanli tersenyum, ia kembali pada niat awalnya. Saudara Tian, aku penasaran apakah kita boleh. Yan Yuanli berhenti berbicara setelah merasakan adanya getaran seperti gempa bumi di tembok kota. Pangeran, Anda tetap di sini. Ucap Yan Lao dengan pelan. Kalian semua, bereskan bis-bis yang masih tersisa. Kami akan pergi melihat penyebab getaran ini. Teriak Yan Lao. Baik. Jawab semua orang. Saudara Tian, ayo. Ajak Yan Lao. Tian Lei menggertakkan giginya. Ia masih ragu tentang apa penyebab getaran tersebut, tapi tetap mengiyakan ajakan Yan Lao. Baiklah. Ayo. Ucap Tian Lei, ia naik ke atas punggung Xiao Bai dan Yan Lao terbang dengan sangat cepat ke arah sumber kekuatan yang besar yang ada di pertengahan antara tembok barat dan selatan. Saat masih di tengah perjalanan, mereka dapat melihat secara jelas seekor bis badak api sedang mendobrak pertahanan tembok kota. Sial. Ucap Yan Lao, ia semakin mempercepat kecepatan terbangnya. Xiao Bai. Lebih cepat lagi. Teriak Tian Lei. Tapi, saat mereka hanya berjarak puluhan meter saja dari tempat bis badak api telah berlari mundur. Tian Lei, Yan Lao, dan Xiao Bai berhenti tepat di bagian tembok yang hampir dihancurkan oleh badak api. Mereka melihat ke arah luar gerbang dan melihat badak api telah berhenti berlari dan menghadapkan badannya ke arah tembok kota. Tian Lei mengerutkan keningnya,
Ia melihat ke arah badak api dengan tatapan sipit, dan sepersekian detik kemudian ia menyadari sesuatu dan membuka matanya lebar-lebar. Xiao Bai, Yan Lao, ayo kita pergi menjauh dari sini, teriak Tian Lei. Ia menyadari bahwa badak api berlari menjauhi tembok bukan untuk mundur, tapi untuk berlari kencang hingga kekuatannya bertambah dan tembok akan langsung hancur. Yan Lao mengeluarkan sayap spiritualnya dan langsung terbang menjauh dari tempat itu. Xiao Bai juga telah berlari kencang mengikuti Yan Lao dengan Tian Lei yang duduk di atasnya. Di saat yang bersamaan, sesuai dengan perkiraan Tian Lei, badak api mulai berlari dengan sangat cepat walaupun ia tipe pertahanan tapi pada umumnya bis tingkat tinggi memang sangat cepat. Beberapa detik kemudian, Tian Lei, Yan Lao dan Xiao Bai berhasil menjauh sejauh ratusan meter dari tempat tadi. Badak api juga telah berada di depan tembok dan langsung menghantam tembok dengan culanya yang sangat tajam, keras dan kuat. Duar. Karena hantaman yang begitu kuat dari kula badak api yang keras, tembok kota teratai putih yang terbilang sangat tebal bisa dihancurkan sampai menjadi bongkahan-bongkahan batu. Setelah tembok hancur terbentuklah sebuah jalan untuk bis badak api masuk ke dalam kota. Bis badak api tanpa berpikir apapun langsung memasuki kota dan berlarian untuk menghancurkan semua bangunan yang ada di dalam kota. Saudara Tian, panggil Yan Lao. Baiklah, ayo, teriak Tian Lei, lalu Xiao Bai dan Yan Lao melesat untuk mengejar badak api. Kini badak api telah memasuki wilayah barat kota teratai putih. Semua pasukan yang menjaga gerbang kota dari serangan kecuali pasukan di gerbang selatan, langsung dikerahkan untuk menahan amukan dari badak api. Mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menahan gerakan badak api agar ia tidak menghancurkan bangunan-bangunan kota lagi. Beberapa saat kemudian, Tian Lei, Xiao Bai dan Yan Lao telah sampai di tempat bis badak api. Mereka langsung menolong para pasukan untuk menahan bis badak api. Kau punya teknik penyegel? Tanya Tian Lei. Aku punya artefak rantai penyegel pusaka tingkat raja. Tapi aku tidak tahu itu akan kuat atau tidak. Jawab Yan Lao. Ia kemudian mengeluarkan sebuah gulungan rantai berwarna emas dari cincin penyimpanannya. Ini. Yan Lao memberikan rantai penyegel kepada Tian Lei. Tian Lei meraih rantai penyegel yang diberikan oleh Yan Lao. Ini tidak cukup. Tapi, akan aku coba untuk menyatukannya dengan arai penyegel, ucap Tian Lei. Yan Lao sontak langsung terkejut dengan perkataan Tian Lei. Kau bisa teknik arai? Tanya Yan Lao. Sedikit, ucap Tian Lei. Kau benar-benar luar biasa, ucap Yan Lao. Ya, kalau itu memang benar. Jika aku jenius nomor 2 di dunia ini, maka tidak akan ada jenius yang pertama, ucap Tian Lei. Tian Lei lalu mengaktifkan rantai penyegel yang ada di tangannya. Setelah aktif rantai penyegel langsung mengeluarkan aura emas yang kuat dan langsung bergerak mengikat beberapa bagian tubuh badak api untuk melumpuhkan pergerakannya. Badak api semakin mengamuk saat dirinya telah terikat oleh rantai-rantai penyegel. Ia terus memberontak untuk memutuskan rantai penyegel yang mengikat dirinya. Melihat bahwa rantai penyegel masih tidak cukup, Tian Lei kemudian sedikit membaca beberapa kalimat yang tidak bisa dimengerti. Setelah selesai mengucapkan kalimat-kalimat yang rumit tadi, rantai penyegel yang semulanya memancarkan aura emas, sekarang langsung berubah memancarkan aura mengerikan berwarna merah pekat. Rantai penyegel itu semakin kuat untuk menahan amukan dari badak api. Badak api sekarang telah berhenti mengamuk dan sepenuhnya tersegel oleh rantai penyegel. Hidup Tuan Kultivator. Kota teratai putih sekarang terselamatkan. Kedua kultivator itu sangat kuat,
bahkan bisa menghentikan amukan dari badak api. Terutama pemuda itu. Benar. Dia sangat hebat. Semua orang yang ada di sekitar area amukan badak api langsung merasa senang setelah melihat badak api yang tidak mengamuk lagi. Beberapa saat kemudian, Wali Kota Zilian telah sampai di tempat pertarungan dan melihat amukan badak api telah dilumpuhkan. Ia kemudian berjalan mendekati para pasukan kota yang sedang berkumpul sambil bercakap-cakap. Melihat kedatangan Wali Kota Zilian, semua pasukan kota yang tadinya santai langsung berdiri dengan hormat. "Wali Kota," ucap semua pasukan yang menyambut kedatangan pemimpin kota mereka. Wali Kota melihat ke arah badak api yang telah dilumpuhkan. "Siapa yang merantai badak api itu?" tanya Wali Kota Zilian yang sangat penasaran. "Itu adalah perbuatan dari kedua kultivator itu." "Tidak, bukan mereka. Tapi pemuda itulah yang telah menyegel badak api menggunakan kekuatannya sendiri," ucap salah satu prajurit yang lebih senior dari yang lain. "Baiklah. Kalian boleh kembali beristirahat," ucap Wali Kota. Ia berjalan mendekati Tian Lei, Yan Lao dan Xiao Bai yang sedang bercakap-cakap. "Halo tuan-tuan," ucap Wali Kota Zilian dengan ramah. Yan Lao dan Tian Lei langsung menoleh ke arah sumber suara dan melihat Wali Kota Zilian. Wali Kota, ada apa?" ucap Tian Lei. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin berterima kasih kepada kalian karena telah menolong kami dalam serangan kali ini," ucap Wali Kota Zilian. "Sudahlah. Lagi pula aku sudah terlanjur singgah di kota ini. Bagaimana mungkin aku tidak membantu?" ucap Tian Lei. "Ya, sekali lagi terima kasih. Kalau boleh tahu, siapa nama kedua saudara ini?" ucap Wali Kota Zilian. Ia belum mengetahui bahwa Tian Lei adalah alkemis yang dibicarakan oleh alkemis Zanli, karena ia memang belum pernah bertemu dengannya. "Namaku Tian Lei, itu adalah temanku Xiao Bai. Dan dia adalah Yan Lao," ucap Tian Lei. Ia masih menyimpan identitas dari Yan Lao. "Oh, kalau begitu aku akan memanggil Anda Tuan Muda Tian, dan saudara itu akan aku panggil Saudara Yan," ucap Wali Kota Zilian. Terserah kau saja. Aku tidak begitu peduli dengan panggilan," ucap Tian Lei. Ia duduk ke tanah dan bersandar di tubuh Xiao Bai yang dipenuhi bulu halus yang sangat nyaman. "Baiklah," ucap Wali Kota Zilian. Mereka melanjutkan percakapan mereka hingga mereka seperti kenalan yang sudah lama saling mengenal. Tapi, saat semua orang sedang asik bersantai dan beristirahat, terjadi keanehan pada tubuh bis badak api yang masih terikat oleh rantai-rantai penyegel. Tubuh bis badak api tiba-tiba mengeluarkan aura iblis yang sangat kuat. Kekuatannya tiba-tiba melonjak naik dan ia berusaha menghancurkan rantai-rantai penyegel yang merantai tubuhnya. Tian Lei, Yan Lao, Wali Kota Zilian dan semua orang yang merasakan aura mengerikan yang dikeluarkan oleh badak api langsung memasang sikap waspada. Mereka semua melihat ke arah badak api yang sedang berusaha melepaskan dirinya dari ikatan rantai penyegel. Tian Lei menyipitkan matanya dan menatap badak api dengan tatapan mata tajam, lalu ia membelalakkan matanya. Ini ledakan Ki Iblis," ucap Tian Lei. Hal ini membuat Yan Lao dan Wali Kota Zilian penasaran. "Ledakan Ki Iblis? Apa itu?" tanya Yan Lao. Tian Lei menggertakkan giginya. "Itu adalah salah satu teknik andalan dari seorang master bis. Teknik ini membuat bis yang ia kendalikan mengeluarkan Ki Iblis yang luar biasa kuat dan membuat kekuatan bis itu meningkat.
Itulah kenapa seorang Master Beast kebanyakan adalah praktisi Ki Iblis. Ucap Tian Lei. Yan Lao dan wali kota terkejut dengan penjelasan Tian Lei. Mereka yang tadinya biasa saja karena tidak tahu apa yang terjadi, sekarang langsung panik setelah mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau begitu, kita harus menghentikan ini, ujar Yan Lao. Yan Lao, panggil Tian Lei dengan pelan. Yan Lao pun melihat ke arah Tian Lei. Ada apa? Apakah kau lupa? Aku sudah bilang tidak akan ikut dalam pertarungan melawan bis ini. Jadi, aku tidak akan membantu. Ucap Tian Lei. Ia merasa bahwa ia tidak bisa membantu lagi, karena setelah ia melepaskan kekuatan dari Xiao Bai tadi, ia hanya memiliki waktu 2 menit yang tersisa untuk menggunakan kekuatan Xiao Bai. Yan Lao menghela nafasnya. Aku mengerti, ucap Yan Lao. Setelah mendengar jawaban Yan Lao, Tian Lei sedikit menyipitkan matanya, ia harus menolong atau tidak. Tapi ia tetap memutuskan untuk pergi, karena ia tidak memiliki kekuatan untuk membantu lagi. Xiao Bai, ayo pergi, ucap Tian Lei. Xiao Bai memasang raut wajah sedih. Ia ingin meminta Tian Lei untuk menolong mereka tapi Tian Lei tetap pada keputusannya. Mau tidak mau, Xiao Bai hanya mengikuti perkataan Tian Lei. Tian Lei menaiki punggung Xiao Bai dan Xiao Bai langsung berlari dengan sangat cepat menjauhi tempat pertarungan. Setelah Tian Lei telah pergi, Yan Lao kemudian menoleh ke arah wali kota Zilian. Apakah tidak punya harapan lagi? Tanya Yan Lao. Wali kota Zilian melihat ke arah Yan Lao. Masih ada. Selagi kita mengulur waktu yang cukup, kita pasti bisa mengalahkannya, ucap wali kota Zilian. Berapa lama? Tanya Yan Lao. Wali kota Zilian tersenyum, entah apa arti dari senyumannya itu. Aku juga tidak tahu. Bantuan kita ini sedang memulihkan dirinya. Jika ia dapat pulih dengan cepat maka kita hanya perlu mengulur waktu yang singkat. Tapi, jika tidak, maka kita harus mengulur waktu sebisa kita, ucap wali kota Zilian. Oh, jadi pilihannya adalah bunuh diri atau mendapatkan keberuntungan, ucap Yan Lao. Ya, begitulah, ucap wali kota Zilian. Di sisi lain, badak api semakin mengamuk dengan energi Ki Iblis yang sangat kuat. Ia terus memberontak dan mencoba memutuskan rantai-rantai penyegel yang merantai tubuhnya. Duar. Rantai-rantai penyegel yang merantai tubuh badak api langsung hancur berkeping-keping setelah badak api memberontak dengan kekuatan yang kuat. Semua pasukan kota mulai mengangkat pedang mereka lagi. Mereka memegang senjata mereka dengan erat dan dengan gagah berani mereka maju menghadapi badak api. Begitu juga dengan Yan Lao dan wali kota Zilian, mereka bersama-sama melesat ke arah badak api dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka mengeluarkan senjata mereka masing-masing, mengalirinya dengan energi spiritual yang besar dan menyerang badak api dengan kekuatan penuh. Wali kota Zilian melompat tinggi ke udara. Ia memasang kuda-kudanya untuk mengayunkan tongkat yang ia pegang erat dengan kedua tangannya. Hantaman tongkat emas, teriak Zilian. Ia mengayunkan tongkatnya di udara dari atas ke bawah. Semua pasukan kota yang merasakan energi yang luar biasa dari serangan wali kota Zilian, langsung dengan cepat melarikan diri dari tempat mereka yang ada di dekat badak api. Dengan kekuatan setingkat puncak Yin dan Yang, secara bersamaan dengan ayunan tingkat Zilian, muncul tongkat emas yang sangat besar di udara dan menghantam tubuh badak api. Bom! Suara dentuman yang sangat keras terdengar di seluruh penjuru kota.
Belum lama setelah badak api menerima serangan kuat dari wali kota Zilian, Yan Lao dengan cepat langsung mengeluarkan serangannya juga. Di udara di sekitar Yan Lao, 100 bilah pedang mulai bermunculan, 100 pedang suci. Serang! Teriak Yan Lao, lalu ke 100 pedang emas yang melayang di udara seperti ribuan panah yang dilepaskan bersamaan mereka dengan cepat melesat ke arah badak api lalu menabrak badak api seperti peluru dari senapan mesin. Duar! 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 Suara ledakan energi terus terdengar dengan keras di tempat tersebut. Sepersekian detik kemudian, pedang suci milik Yan Lao telah berhenti meluncur karena telah habis. Kini area di sekitar badak api dipenuhi oleh asap yang sangat tebal. Semua orang menyipitkan matanya dan melihat asap yang tebal itu. Semua orang tidak tahu apakah badak api berhasil dilukai atau tidak. Beberapa saat kemudian, asap tebal yang menutupi sekitar badak api telah menghilang. Semua orang melihat ke arah badak api yang masih baik-baik saja tanpa luka sedikitpun. Serangan sekuat itu tidak berpengaruh apapun. Ucap salah satu prajurit. Bagaimana cara kita mengalahkan bis tingkat 5 ini? Entahlah. Tapi keluarga kita masih berada di tempat perlindungan. Untuk melindungi mereka, aku akan berjuang mati-matian. Ucap salah satu prajurit, ia berbicara dengan maksud agar teman-temannya bersemangat seperti dirinya. Iya benar. Kita harus melindungi kota ini bagaimanapun juga. Sementara itu karena serangan mereka yang tidak mempan, wali kota Zilian mengeraskan rahangnya, ia melihat ke arah Yan Lao. Tuan Kultivator. Bagaimana? Apakah Anda memiliki serangan lain yang sangat kuat? Tanya wali kota Zilian. Punya. Tapi kota ini akan hancur lebur. Ucap Yan Lao dengan serius. Kalau begitu kita cari cara lain. Entah berapa banyak rakyat yang akan menderita jika serangan yang kau lakukan memang sekuat itu. Ucap wali kota Zilian. Yan Lao melihat ke arah wali kota Zilian. Wali kota dari kota teratai putih memang sama seperti rumornya. Bijaksana dan sangat mementingkan kepentingan rakyat. Ucap Yan Lao. Tidak juga. Tapi memang semua pemimpin harus mementingkan kepentingan rakyatnya. Karena itulah arti sebenarnya dari seorang pemimpin. Ucap wali kota Zilian. Ia kemudian melihat ke arah badak api setelah mendengar langkah kaki yang sangat keras dan kuat hingga menyebabkan getaran di permukaan bumi. Awas! Teriak wali kota Zilian. Yan Lao yang kaget langsung melihat ke arah badak api yang sedang berlari ke arah mereka. Dengan secepat kilat, Yan Lao langsung menghindar dari sana. Yan Lao mengeluarkan sayap spiritualnya dan terbang ke atas tubuh badak api. Yan Lao mengeluarkan sebuah teknik yang pernah ia gunakan sebelumnya, yakni tapak emas. Yan Lao mengumpulkan energi spiritual emas dengan cepat di udara dan beberapa detik kemudian sebuah tapak tangan emas raksasa berhasil terbentuk di udara. Hempasan tapak emas. Teriak Yan Lao. Ia menggerakkan tangan kanannya ke bawah. Dan bersamaan dengan itu, tapak emas raksasa yang ia bentuk juga ikut bergerak dengan cepat ke bawah dan menghempaskan badak api ke tanah. Bom! Suara benturan yang keras terdengar dari serangan yang Yan Lao keluarkan tadi yang menghempas ke tanah. Area serangan itu juga telah tertutupi oleh asap yang cukup tebal. Tidak ada yang tahu apakah serangan yang begitu kuat itu bisa melukai badak api atau tidak. Episode sebelumnya. Serangan bis 4. Episode berikutnya. Serangan bis 6.